Assalamualaikum pemirsa, apa kabarnya hari ini? Semoga pemirsa semua selalu sehat ya. Pada Jumat sore ini, seperti biasa, saya Ninaya akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan, menyajikan kisah dan realitas kehidupan para selebriti tanah air secara positif dan santun, penuh inspirasi. Semuanya dikemas dalam cerita selebriti. Cerita terhangat dari panggung hiburan tanah air selalu menarik untuk disimak. Dan kali ini cerita datang dari momen 7 harian kepergian komedian Sapri. Berikut cerita selengkapnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. Tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad haqqaqa 'ala aktsarihim la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya al-azqani wa hum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a khashiyar rahmanatul ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Seperti itulah suasana takziah 7 hari mengenang kepergian komedian Sapri Pantun yang digelar di kediamannya di daerah Cipulir, Jakarta Selatan kemarin malam. Doli sang adik menceritakan bahwa dirinya teringat kembali sebuah firasat sesaat sebelum kepergian almarhum yang sempat memimpikan Sapri ketika masih terbaring sakit. Ditanyai mengenai nasib anak-anak almarhum, Doli mengaku akan memprioritaskan tabungan yang ada untuk masa depan kedua anak almarhum Sapri. Alhamdulillah malam ke-7 hataman Quran juga udah selesai. 7 hari kita hatam 5 juz, maksudnya 5 kali hatam. Dan alhamdulillah teman-teman almarhum yang saya nggak kenal, teman almarhum juga yang nggak kenal almarhum, semua pada berdatangan. Alhamdulillah rame kan. Kita juga nggak nyangka sampai benar-benar kayak gini. Alhamdulillah rame banget. Kemarin kan sempat pulang, udah mendingan. Terus sekarang dia ngedrop lagi, mungkin kecapean lagi. Terus juga mungkin kepikiran sama babynya ya, karena kan babynya kan belum boleh pulang. Karena babynya masih ada penyakit kuning gitu ya, masih kuning kan. Jadi kata dokter harus dirawat dulu. Jadi insya Allah hari Jumat pulang babynya. Dan sekarang Kak Irma juga lagi kurang enak badan, tadi kecapean gitu. Dengan begininya ramai keluarga, tetangga yang pada datang, orang-orang yang pada datang, ya saya sebagai keluarga ya alhamdulillah gitu, terharu dengan banyak yang berdatangan tamu. Karena kan dengan doanya mereka semua insya Allah ada yang diijabah kan, berdoa untuk almarhum. Saya sebagai keluarga, adik dari almarhum, ya saya terharu banget, senang banget, banyak yang berdatangan gitu. Sampai sekarang saya masih merasa kehilangan gitu sosok almarhum, sosok seorang yang bisa dibilang sebagai pengganti orang tua, sebagai penengah ya di antara keluarga kita, ya kita sampai sekarang masih kehilangan gitu. Saya sempat mimpi almarhum 2,5 jam sebelum almarhum meninggal, saya dapat mimpi. Jadi kejadian itu saya di mobil, saya tidur kelelahan kan, saya tidur di mobil jam 2 siang, saya bangun jam 4, saya bangun. Saya kaget di sosmed, ini demi Allah Rasulullah ya, saya bangun tiba-tiba di sosmed, di Instagram, di WhatsApp tuh ada gambar almarhum Bang Sapri. Kok innalillahi, saya kaget, saya terbangun, saya ngomong sama kakak saya, namanya kan Dede, kok Doli mimpi ya, mimpi almarhum udah nggak ada gitu. Yang bener, firasat doang kali, bercanda ya, maksudnya dia sempat nggak percaya, beneran. Nah dari situ Doli buru-buru mandi, jam 5 Doli sampai rumah sakit,
Duli langsung baca Quran di samping almarhum. Duli baca Quran. Jam 5:30 tiba-tiba dokter tepuk pundak saya. Lebih baik berhenti baca Quran katanya. Lebih baik coba talkinin la ilaha illallah di kuping kanannya. Karena orang sekarat itu hanya pendengaran yang masih berfungsi. Nah, saya berhenti baca Quran, saya tahu Quran. Jam 5:30 saya disuruh berhenti baca Quran, langsung saya baca la ilaha illallah di kupingnya. Sampai sejam saya nggak berhenti baca itu, sampai saya nangis. Terus saya baca sampai almarhum tuh udah dipompa, ya, pompa manual ya sama dokter. Saya ngeliat kasihan, saya bilang sama dokter, dokter ini kenapa kok harus disiksa? Kata dokter bukan disiksa, ini namanya pompa manual buat jantung demi kebaikan almarhum. Terus saya baca la ilaha illallah benar-benar sampai almarhum menghilangkan napas terakhir. Sayang kemarin dia sempat sebelum istrinya lahiran, saya posting di sosmednya Bang Sapri almarhum karena sementara kan saya yang pegang kan. Tiba-tiba Kak Ruben, setelah saya pasang di Instagram, Kak Ruben 5 menit kemudian nelpon saya. Dul, kok udah dibawa ke rumah sakit, kata Kak Ruben. Kok nggak tanggal 18? Saya bilang kan, ternyata di tanggal 15 itu udah ada flag kan, Kak Irma. Jadi buru-buru kita bawa ke rumah sakit. Terus kata dokter, ini segera dioperasi sesar. Terus saya tanya dong, kenapa ada efek nggak kalau kita majuin? Saya bilang gitu ke dokter kan. Kata dokter nggak apa-apa, malah lebih bagus karena udah ada flek, udah pendarahan. Nah setelah itu langsung Kak Ruben bilang, ya udah nanti bilnya difoto dikirim ke manajernya Ojan. Dan alhamdulillah udah saya foto ke Ojan. Ini bil untuk Kak Irma. Cuman bayinya belum pulang kan. Jadi ada bil lagi susulan dan kata Ruben, ya udah nanti bil susulan sama bil yang awal digabungin aja berapa. Jadi semua biaya itu dari Kak Ruben. Cuman Mas Eko pernah titip uang cash ke saya. Ini uang cash buat biaya lahiran. Cuman saya bilang ke Mas Eko, Mas, mohon maaf bukan saya menolak. Uang buat Kak Irma lahiran udah ada dari Kak Ruben. Terus kata Mas Eko, ya udah dulu pegang aja buat tambah-tambahan tahlilan ataupun buat keperluan Bang Sapri yang lainnya. Dia bilang gitu. Saya bilang, alhamdulillah saya terima gitu. Kemarin sempat saya diundang di acara sebelah dan dana itu rencananya kan mau buat Bang Sapri ya, buat operasi kakinya kan, kedua kakinya. Cuman Allah berkehendak lain, Allah panggil Bang Sapri dan akhirnya dana ini yang udah terkumpul diamanahkan oleh Amanah Bakri untuk asuransi pendidikan anaknya. Itu alhamdulillah jadi udah ada dan insya Allah secepatnya akan saya tabung untuk pendidikan anaknya. Gitu.